Oke, shalom yang ada di YouTube, yang ada di TikTok. Selamat pagi, selamat datang di acara Membangunkan Fajar. Dan pagi ini, apakah Anda siap? Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul ya. Hari ini Roh Kudus beritahu saya kita akan belajar dari seorang perempuan yang bernama Hana, saudara ya. Saya suka sekali nih. Ya kita tadi sudah baca 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Mungkin saya duduk dulu ya saudara ya. Selamat pagi yang ada di TikTok, selamat pagi Indonesia tepatnya hari ini Nah, ini masih hidup ya saudara ya. Di sini ternyata sudah mati yang ini saudara. Jadi saya harus hati-hati juga ini. Ya. Puji Tuhan langsung kelihatannya saudara. Ya. Selamat pagi yang ada di TikTok, selamat datang di acara Membangunkan Fajar. Selamat pagi yang ada di di mana saja. Selamat pagi saudaraku, selamat datang di acara Membangunkan Fajar. Ya, tepatnya hari ini hari Kamis, hari Sabtu saudara ya, hari Sabtu. Ini harus hati-hati saudara. Ya, sebentar, maaf ada kesalahan teknis. Baik, saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya beri judul Saat Tuhan, tanduk yang diangkat, air mata yang dijawab. Wow, tanduk yang diangkat dan air mata yang dijawab. Apakah itu, saudara? Ya, tadi kita sudah baca pengantarnya dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai selesai ya. Nah, mari kita berdoa lebih dulu, meminta perkenanan Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan, tuntunan Roh Kudus. Bapa, terima kasih. Segala hormat, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada karena kasih karunia-Mu. Saat ini kami mau mengundang Roh Kudus-Mu bekerja di hati setiap kami. Berbicaralah Roh Kudus lewat hamba-Mu ini. Biarlah Roh Kudus Kau yang ambil alih hamba sepenuhnya, menyampaikan hanya kebenaran firman Allah. Dan Roh Kudus Kau yang jamah setiap orang yang mendengar firman ini, bahkan saat dia mendengar firman-Mu, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan. Terima kasih untuk semua kasih setia kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, dan saat ini aku berdoa, tolong hamba-Mu ini, karunia hikmat pengetahuan ada atas hamba dalam memberitakan kebenaran firman Allah. Dan kami sepakat untuk kuasa jahat, apapun yang mencoba menghalangi pemberitaan firman Allah, keakuhan manusia, dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Baik, firman Tuhan kita ambil dari puji-pujian Hana, saudara. Saya beri judul tanduk yang diangkat, air mata yang dijawab. Tanduk yang diangkat, air mata yang dijawab, ya saudara. Baik, kita akan membaca dari 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10 ya. Saya akan bacakan saudara puji-pujian ya. Di sini nanti akan kita bahas satu persatu ya. Mungkin saya akan bahas satu persatu apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Lalu Hana berdoa, hatiku bergembira dalam Tuhan, tanduk kekuatanku. Ditinggikan oleh Tuhan, mulutku menertawai musuh-musuhku. Sebab aku bersuka cita atas pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Dari ayat 1 ini, Hana mengungkapkan sukacita yang mendalam karena Tuhan telah menjawab doanya. Dia katakan tanduk keselamatan, kekuatanku ditinggikan. Tanduk itu kehormatan ya saudara ya. Ini melambangkan kekuatan, kehormatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, jadi Hana merasa dibela Tuhan dan ditinggikan Tuhan. Sama ini dia merasa terkekang oleh Penina, ya madunya suaminya yang nggak enak, poligami itu saudara ya. Jadi nggak ada itu dalam kamus orang Kristen namanya poligami ya.
sehingga dia bisa mencemooh musuh-musuhnya, orang-orang yang merendahkan dia selama ini. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu dan senantiasa memperhatikan, percayalah saudara, memperhatikan dan membela orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Doa kita yang tulus dan penuh iman pasti dijawab oleh Tuhan. Ini yang akan membawa sukacita dan kemenangan dalam hidup kita. Saudara, ayat 2 tadi mengajari kita bagaimana Allah dibilang tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Hana sedang mengakui kekudusan dan keunikan Tuhan. Ia menyatakan bahwa tidak ada yang setara dengan Tuhan dalam kekudusan dan kekuatan. Saudara, Tuhan adalah satu-satunya yang kudus dan layak disembah. Ini pengakuan yang menegaskan monoteisme dan keunikan Tuhan dalam iman Israel. Kita baca ayat yang ketiga, janganlah lagi berkata sombong, janganlah kata-kata pongah keluar dari mulutmu, sebab Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan dinilai. Hana memperingatkan kita semua, saudara, ya, agar tidak sombong atau berkata kasar. Hati-hati, orang yang kau remehkan siapa tahu nanti jadi bosmu, saudara. Jangan pernah sombong, ya. Karena Tuhan mengetahui segala sesuatu dan Dia menguji perbuatan manusia, saudara, ya. Tuhan adalah hakim yang adil dan maha tahu. Kesombongan dan perkataan yang tidak benar akan dihukum olehnya, ya. Jadi ayat yang keempat, busur para pahlawan telah patah, namun orang yang lemah lunglai berikat pinggang kekuatan. Ya, saudara. Jadi di sini Tuhan membalikkan keadaan. Dia tuh seperti membalikkan tangan tuh, untuk mempromosikan itu seperti membalikkan tangan. Yang kuat bisa jadi lemah dalam seketika, dan yang sebaliknya yang lemah diberi kekuatan. Tuhan berdaulat atas kekuatan manusia, ya saudara. Ia dapat merendahkan yang sombong dan meninggikan yang rendah hati. Bila kita membaca ayat 5, saudara, orang yang tadinya kenyang sekarang menyewakan dirinya demi makanan, tetapi orang yang tadinya lapar sekarang tidak lagi. Bahkan perempuan yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi yang banyak anaknya menjadi merana. Wow, ini maksudnya apa, saudara, ya? Ya, orang yang tadinya kenyang, ya. Siapa yang kenyang dahulu menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar sekarang boleh beristirahat. Bahkan yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi yang banyak anaknya akan layu. Wow, banyak anak layu, nggak punya anak, mandul lahirkan 7. Jadi intinya mandul yang punya anak pasti akan layu, gitu ya. Semua kita akan layu, semua kita akan tua, semua kita itu bagaimana kita mensyukurinya. Oh, nggak ada suara. Wow. Oke. Apa ini sudah dengar suaranya? Oke, nggak ada suaranya kedengaran, Bu. Makasih ya sudah ngingetin. Ini kenapa saya nggak kedengaran suaranya? Sudah. Aduh, dari tadi ya berarti ya nggak kedengaran suara. Diulang susah gitu ya. Jadi kita masih membaca dari 1 Samuel 2 ya, saudara. Ya, nggak apa-apa, Tuhan turut bekerja dalam nama Yesus. Terima kasih Jakaria Marbun. Terima kasih Edis TV. Ya, saya percaya setiap firman yang tadi sudah keluar walaupun nggak kedengaran. Ya, walau saya yang mendengar, anak saya yang sedang tidur mendengar, setiap firman Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Jadi judulnya hari ini adalah tanduk. Ya, bagi yang di TikTok yang tadi nggak dengar suara saya, judulnya tanduk yang diangkat, air mata yang dijawab. Wow, kisah Hana,
tanduk yang diangkat, air mata yang dijawab. Ya, selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung. Kita membaca dari 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10 ya, Saudara. Baik, tadi sudah sampai ayat yang kelima ya. Ya. Jadi sekarang Tuhan itu memiliki kuasa untuk membalikkan keadaan kita manusia. Jadi jangan kita pernah meremehkan orang, membuli orang. Kita nggak tahu. Ternyata orang yang kita bully, yang kita remehkan, itunya nanti yang akan Tuhan pakai luar biasa. Ya, jadi janganlah, tidak perlu demikian, Saudara ya. Jadi Tuhan memiliki kuasa untuk membalikkan keadaan manusia ya. Ia memberkati yang setia dan merendahkan yang sombong. Kita baca lagi dari ayat 1 Samuel 2 ayat 6 ya. Bagi saudara, terima kasih yang sudah like, Tuhan memberkati ya. Ya, dimanapun, berapapun, 1, 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Tuhan hadir di sini dan aku berdoa. Yang mendengar, Anda yang sedang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan di dalam Tuhan ya. Kita baca dari 1 Samuel 2 ayat 6. Dikatakan, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan menaikkan dari sana. Ya, jadi Tuhan memiliki kuasa atas hidup dan mati. Ia dapat menurunkan ke dunia orang mati dan mengangkat kembali. Karena apa? Karena Tuhan adalah sumber kehidupan dan kematian. Ia berkuasa penuh atas eksistensi manusia. Wow, luar biasa Tuhan kita ya. Ayat yang ketujuh, saudara, saya baca. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan. Begitu besar kasih Allah bagi kita, kepada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga ya. Ini firman Tuhan luar biasa ya saudara. Jadi dari ayat 7 ini kita belajar Tuhan yang menentukan nasib manusia. Ya dapat membuat seorang miskin atau kaya. Ya bisa merendahkan atau meninggikan juga. Dan Tuhan berdaulat atas status sosial dan ekonomi kita manusia. Kekayaan dan kehormatan berasal darinya. Bukan berarti orang kaya semua kekayaannya dari Tuhan. Ada juga yang pergi-pergi ke pesugihan, dia harus bayar harga untuk itu. Ada juga yang mungkin dia sederhana, kekayaan itu tidak semata-mata hanya diukur dari harta ya saudara ya. Kekayaan hati, kekayaan rohani, ada banyak hal. Berkat-berkat Tuhan ya. Kita baca dari ayat yang ke-8. Ia menegakkan orang lemah dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari timbunan abu untuk mendudukkannya bersama para bangsawan dan membuatnya memiliki kursi kehormatan. Sebab tiang penyangga bumi adalah milik Tuhan. Di atasnya ia menaruh daratan. Ya saudara, ini luar biasa ayat yang ke-8 ini mengajarkan kita Tuhan mengangkat orang hina dan miskin, memberikan mereka kehormatan dan kedudukan tinggi. Tuhan memperhatikan yang rendah hati dan memberikan tempat yang terhormat bagi yang rendah hati. Karena apa? Karena Tuhan pencipta dan pemilik bumi ini dan Dia adalah Allah yang maha kuasa yang kodratnya adalah rendah hati sehingga Dia mau turun ke bumi ini, saudara. Kemudian bila kita membaca dari ayat 9, ia menjaga langkah kaki orang-orang yang dikasihinya, tetapi orang fasik akan binasa dalam kegelapan sebab bukan oleh kekuatannya sendiri orang berkuasa. Saudara, ini maksudnya apa? Tuhan melindungi orang yang dikasihinya, tetapi orang fasik akan binasa. Kekuatan manusia tidak menentukan keberhasilan. Keberhasilan dan perlindungan itu berasal dari Tuhan, bukan dari kekuatan manusia sendiri. Ayat yang ke-10, orang yang melawan Tuhan akan dihancurkan di atas mereka. Ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan
tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Wow, luar biasa Tuhan. Tuhan akan menghancurkan musuh-musuhnya dan mengadili seluruh bumi. Ia memberikan kekuatan kepada raja dan orang yang diurapinya. Tuhan itu adalah hakim, saudara. Hakim atas seluruh bumi. Dia yang memberi kekuatan kepada pemimpin yang diurapinya. Dia juga yang merupakan nubuat tentang Mesias yang akan datang, saudara ya. Jadi saya mau cerita untuk 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10 ini, saudara. Tadi kita sudah selesai pembacaan firman Tuhan. Firman ini luar biasa ya, saudara. Jadi ini bila kita baca 1 Samuel ya, ini latar waktunya, ini sekitar abad 11 Masehi, sebelum Masehi. Jadi ini menjelang masa kerajaan di Israel, masa peralihan dari kepemimpinan para hakim ke sistem monarki, ya saudara. Israel sedang dalam keadaan krisis kepemimpinan, baik kepemimpinan rohani dan moral. Jadi kondisi sosial dan politik Israel belum memiliki raja. Bila kita membaca dari 1 Samuel 8 ayat 5, kepemimpinannya bersifat tribal atau suku bangsa, saudara, dan terfragmentasi. Jadi kekuasaan dipegang oleh imam dan para hakim. Tetapi banyak dalam melakukan tugasnya, saudara, banyak yang mengalami korupsi. Seperti yang kita lihat pada anak-anak Eli. Jadi para imamnya juga korupsi, anak-anaknya korupsi. Jadi itu bukan hanya di gereja zaman sekarang, saudara. Di Alkitab juga sudah ada yang namanya korupsi di rumah Tuhan, ya saudara ya. Kalau Anda mendengar ini sebaiknya Anda bertobat, karena orang-orang yang sudah tahu kebenaran ya, melakukan korupsi di rumah Tuhan itu hukumannya lebih besar, saudara ya. Jadi kita juga belajar dari sini kondisi ekonominya bagaimana. Di zaman Samuel ini mayoritas masyarakat itu hidup dari pertanian ya. Makanya banyak kerajaan Allah itu diumpamakan ya dengan hal-hal agraria, karena memang Tuhan itu suka perumpamaan yang dalam kehidupan sehari-hari konteksnya, karena pada saat itu fokusnya pertanian dan peternakan. Lain hal saya yakin kalau itu bukan peternakan dan pertanian, maka Tuhan juga kayak zaman sekarang mungkin bahkan dalam perumpamaan banyak hal yang modern ya saudara ya. Nah, saya mau cerita tentang keluarga Elkana. Ini termasuk keluarga yang kaya raya, berada. Nah, ini bisa dilihat dari kemampuannya memberi korban tahunan. Jadi lumayan mahal untuk buat korban tahunan. Kalau kita membaca dari 1 Samuel 1 ayat 3 sampai 5. Tapi ada juga ketidakadilan ekonomi, dan di sini ada kesenjangan sosial sebenarnya. Bila kita melihat dalam nyanyian Hana, di sini ada kesenjangan sosial. Bila kita lihat dari 1 Samuel 2 ayat 5 sampai 8. Lalu kita bahas konteks budaya dan religius. Bagaimana peran perempuan dan kesuburan, saudara. Mandul dianggap aib pada zaman dulu ya, saudara. Ini dalam masyarakat Yahudi kuno, perempuan mandul adalah aib. Anak itu tanda berkat, berkat Allah, berkat Tuhan, dan kelangsungan garis keturunan. Jadi Hana sebagai istri yang mandul ini sangat mempengaruhi martabatnya sebagai perempuan. Dan dulu, saudara, saya mau cerita poligami itu bisa sah ya, dulu ya. Elkana itu punya 2 istri, Hana dan Penina. Poligami itu sering terjadi, umum, sangat umum dulu. Saat istri pertama kalau mandul ya, jadi kalau masih ada istrinya, punya anak, masih lu juga kegatalan ya, udah ngelanggar firman lu. Ya. Jadi seperti Abraham, Sarah dan Hagar, memang diizinkan poligami untuk keturunan ya, kalau ada alasan tertentu dan istri sah, istri pertama itu harus setuju gitu ya, saudara. Kalau sekarang banyak yang poligami alasannya nggak jelas, saudara. Alasannya mau nolong lah, dia ambil janda muda, janda tua kagak dia nikahi, gitu ya saudara. Jadi inilah yang menciptakan ketegangan. Jadi nggak benar poligami itu, saudara, nggak bisa diterima poligami. Tentu tidak ada yang ikhlas perempuan mau dipoligami, bohong itu semua bohong ya. Karena memang akan ada persaingan, ketegangan dalam rumah tangga. Karena memang Tuhan sudah merancang suami istri, nggak ada poligamian, itu manusianya yang karena kegatalan nggak bisa menguasai diri. Tapi pada zaman Samuel ya, pada saat itu ibunya Hana yang dianggap mandul, dia harus mensahkan suaminya punya
madu yang lain, namanya Penina yang jahat, saudara ya, sombong ya, dan sering ada ketegangan di antara mereka, persaingan dalam rumah tangga. Bagaimana sistem ibadah pada zaman Samuel? Zaman itu pusat ibadahnya di Silo, saudara. Jadi belum di Yerusalem, di Silo. Imam besar waktu itu Eli, dan anaknya Imam besar Eli punya 2 anak, namanya Hofni dan Pinehas. Ini terkenal jahat banget ya. Bila kita membaca dari 1 Samuel 2 ayat 12 ya. Nazar seperti yang dilakukan Hana ya, 1 Samuel 1 ini bagian dari tradisi kuno yang menyerahkan anak kepada Tuhan secara total. Seperti tradisi Nazir, saudara ya. Hana ini kalau kita artikan namanya artinya rahmat. Wah, jadi nama Hana itu bagus ya. Berarti kasih karunia. Jadi dia ini istri yang mandul, tapi dia juga menderita secara sosial dan emosional, tapi dia wanita yang saleh, wanita yang setia. Dia berdoa dengan hatinya yang hancur kepada Tuhan dan menyerahkan anaknya ya sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Dia minta anak dan dia menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Tuhan menggantinya lebih banyak lagi anak. Hana adalah simbol iman, simbol kelemah lembutan, simbol kekuatan doa, dan simbol pengharapan yang tidak putus asa, saudara. Siapa itu Elkana? Elkana itu suami dari Hana dan juga suami dari Penina. Dia suku Efraim. Dan secara teknis dia orang Lewi ya. Dan dia tinggal di pegunungan Efraim. Dia taat, religius, dan terbukti dari ziarah tahunan ke Silo. Dan dia sebenarnya sangat mencintai Hana dibanding istrinya yang kedua, Penina. Dia suka Hana, cuman Hana kan mandul. Nah, Samuel, apa arti nama Samuel? Ditanyakan dari Tuhan, itu artinya. Ini adalah anak perjanjian hasil doa Hana. Ya, dia diserahkan sejak kecil kepada Tuhan di kemah suci. Tetapi menjadi besar dan dia hakim terakhir, dan jadi hakim terakhir itu adalah Samuel. Ya, Nabi Samuel hakim terakhir, barulah setelah itu peralihan ke zaman kerajaan. Dia yang mengurapi raja pertama Israel dan raja kedua yaitu Saul dan Daud. Siapa itu Eli? Eli itu imam besar di Silo. Dia diberi wahyu, tapi Eli ini adalah contoh karakter orang tua yang gagal mendidik anak-anaknya. Adalah anaknya dekat dengan dia ya saudara. Dia memberkati Hana saat dia melihat Hana berdoa. Dan awalnya dia berpikir mabuk sampai ditegur. Tapi ini artinya dia memikirkan Hana itu mabuk pada lagi berdoa, artinya Eli sudah kehilangan kepekaan rohaninya. Masa dia nggak tahu mana yang mabuk, mana yang berdoa sungguh-sungguh. Nah itu karena dia mendidik anak aja nggak bisa, saudara ya. Jangan sampai kita kehilangan kepekaan rohani untuk bisa membedakan orang yang sedang berdoa dan mabuk. Kan ini jauh sekali ya saudara. Nah dari kita ngambil ya, tema kita diambil dari 1 Samuel 2 ayat 1-10, nyanyian Hana. Saya beri judul tanduk yang diangkat ya, tadi judulnya agak unik saudara ya. Saya beri judul tanduk yang diangkat ya, dan air mata yang dijawab. Wow, tanduk yang diangkat, air mata yang dijawab ya. Kita sudah bahas tadi konteks budaya, konteks setiap hal ya. Ada makna khusus dari 1 Samuel 2 ini ayat 1-10, ini disebut Mazmur Hana, ibu Samuel ya, atau kidung kemenangan, karena akhirnya dia punya anak. Bayangkan saudara, dia nggak hanya punya anak 1 Samuel, karena dia menabur lagi, dia persembahkan Samuel sebagai anak. Tuhan memberi bahkan 7 anak. Bayangkan saudara, ini Hana yang begitu menderita tiap tahun ke rumah Tuhan, dan ketika dia memutuskan dengan penuh komitmen dan tidak menyerah dengan doa-doanya, Tuhan tidak hanya beri 1 anak, dia mendapat 7 anak. Demikian juga setiap kita, siapapun Anda yang bayar harga untuk apapun, Tuhan tidak akan pernah dipiutangi untuk itu. Kemudian kita belajar, saudara, kedaulatan Allah. Ini bila kita lihat nyanyian Hana ini kedaulatan Allah atas kehidupan. Ya, membalikan keadaan oleh Tuhan. Yang miskin jadi kaya, yang hina ditinggikan. Di sini juga ada janji mesianik, karena dia meninggikan tanduk orang yang diurapinya. Ini nubuat awal tentang Mesias. Jadi saudara, bagaimana kita
mengaplikasikan hal yang spiritual seperti ini di zaman sekarang. Kita harus punya doa yang berani, saudara. Doa yang berani seperti yang Hana ucapkan, ini mengguncang surga. Sehingga dia tidak hanya dapat Samuel, tapi dia dapat 7 anak lagi. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah lalai. Dia memperhatikan setiap air mata dan penderitaan kita. Kesetiaan dan kekosongan akan menghasilkan buah di musim Tuhan. Jadi saudara, yang perlu kita ingat saudara ya, saya mengangkat tema tanduk yang diangkat, kemudian dia air mata yang dijawab. Jadi nyanyian Hana, bila kita melihat nyanyian Hana ini, dari 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10, ini deklarasi iman dari seorang perempuan yang mengalami transformasi total, saudara. Dari hina jadi mulia, air matanya jadi kemenangan. Ini bukan sekedar pujian biasa, tetapi ini deklarasi teologis tentang siapa Tuhan yang maha kuasa, adil, dan mengangkat yang tertindas. Di sini saya mau paparkan ada 3 pesan Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan yang mengangkat orang yang rendah hati, tanduk yang rendah. Bila kita melihat dan gali ke bahasa aslinya keren, tanduk itu keren, ini melambangkan kekuatan dan kemenangan. Jadi Tuhan bukan hanya menjawab doa, percayalah, seperti dia tidak hanya menjawab doa Hana, tapi juga dia meninggikan tanduk. Artinya Tuhan pasti akan memberi kita kekuatan, kehormatan, harga diri. Ya, Tuhan meninggikan orang yang remuk hati, yang tidak menyombongkan diri. Jangan pernah sombongkan diri. Rendahkan hatimu ya. Dan ingat, dari sini kita belajar Tuhan bisa membalikkan keadaan. Wow, itu seperti membalikkan telapak tangan, saudara. Jadi kita lihat dari ayat 4 sampai 8. Jadi membalikkan ini bahasa Ibraninya hafak. Hafak artinya mengubah arah. Wow, ini dari tadi mati-mati ya saudara ya. Bahaya juga begini. Ini suara saya sudah kedengaran ya. Wow. Terima kasih Tuhan suaranya Kak. Terima kasih ya Jakaria Marbun. Kamu selalu stay di situ ya. Anda saudara, Anda bisa melihat rekamannya ini juga di TikTok ya saudara. Bukan di TikTok. Nanti ada rekamannya di YouTube saudara ya. Jadi kalau di YouTube dia lancar. Percaya deh lancar. Ini kedengaran ya suaranya. Udah kedengaran ya Jakaria. Bagaimana Jakaria? Tes. Udah kedengaran suaranya. Ya mohon maaf ini. Lain kali akan saya buat lebih lagi. Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Sampai saya ganti-gantian ini ngecas. Ternyata ini kayaknya ada rusaknya karena jatuh. Saya pikir udah saya cas, saudara. Ya, puji Tuhan lah kita yang ada di YouTube ya. YouTube-nya nanti bisa lihat rekaman dari khotbah ini di YouTube Empower Woman Ministry. Oke, saudara. Jadi, Tuhan adalah pakar. Tuhan membuat yang kuat jadi lemah, yang kenyang jadi lapar, yang mandul jadi subur, percayalah. Tuhan adalah pakar yang membalikkan situasi mustahil jadi mujizat. Tuhan menetapkan kaki di tempat yang kokoh. Jadi percaya, Tuhan menetapkan kaki di tempat yang kokoh. Bila kita gali dari bahasa Ibraninya, yasat, itu mendirikan, menempatkan, menegakkan secara permanen. Jadi Tuhan menjaga langkah orang benar, ya, dan menghancurkan musuhnya. Tuhan bukan hanya memberi kemenangan sementara, tetapi dia meneguhkan hidup orang percaya di atas dasar kekal. Saudara, ya. Saudara, saya mau cerita bagaimana seperti pohon yang tumbang bisa kembali tumbuh. Itu kalau seizin Tuhan, mau tumbang juga bisa tumbuh, saudara. Pohon yang dipotong sampai batangnya, tapi kalau masih ada akarnya, ini masih bisa menumbuhkan tunas baru yang kuat. Hana dihina, dilupakan, tetapi Tuhan menumbuhkannya lebih kuat karena Hana tidak menyerah. Dan saya teringat cerita dari ruang ICU saya, seorang kesehatan juga ya, di bidang kesehatan ya.
Jadi saya ingat ada seorang ibu yang menyanyikan lagu pujian yang lemah lembut ya di ICU sambil menangisi anaknya. Anaknya lagi dalam kondisi koma, saudara. Seminggu kemudian anak itu sadar dan sembuh. Air mata ibu ini menjadi awal dari pujian kemenangannya. Saudara, kalau Tuhan ingin, apapun yang kata mustahil dari manusia, bagi Tuhan mungkin. Saya masih ingat seorang ibu yang bersyukur. Saudara, indera terakhir kita adalah indera pendengaran. Karena pendengaran, iman kita akan timbul, pendengaran akan firman Allah. Saudara, kalau Anda punya keluarga yang sedang koma, baik di kampus, di rumah sakit atau dimanapun saudara, dia masih bisa mendengar. Maka berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kesembuhan, tentang harapan, tentang apapun saudara. Dia masih bisa mendengar itu saudara ya. Jadi saya menghimbau saudara, orang-orang yang Anda doakan, yang koma, dia masih bisa mendengar. Karena itu perkatakan firman yang menghidupkan, nubuatkan kesembuhan. Ya, itu semua seperti membalikkan telapak tangan kalau Tuhan berkehendak ya saudara ya. Kemudian saya mau cerita tentang, saya sebut cincin raja yang terbalik. Saya mau angkat cerita dari kisah Yahudi kuno saudara ya. Jadi ada cincin raja dalam tradisi Yahudi kuno. Ini pun akan berlalu. Tulisannya ini pun akan berlalu. Tuhan mengubah setiap musim kehidupan kita. Percayalah kalau Anda nangis sekarang, ada waktunya air mata akan berlalu. Kemenangan akan datang. Dan sebaliknya, kalau Anda saat ini tertawa, riang-riang, hati-hati juga akan ada waktunya. Segala sesuatu itu ada musimnya. Dan Tuhan bisa mengubah tiap musim kehidupan kita, saudara. Ingat saudara, Tuhan tidak tuli terhadap air mata orang benar. Tanduk kita mungkin ditundukkan oleh keadaan. Mungkin saat ini kita nggak dianggap, kita diremehi, nggak dipandang, saudara. Tetapi percayalah, tanduk kita, kehormatan kita tidak ditentukan keadaan. Tetapi Tuhan yang menentukan, yang akan menyiapkannya. Ya, saudara, ini saya. Ya. Oke. Apakah Yesus yang mati di tiang salib itu Tuhan Maha Kuasa, Maha Perkasa? Ya, dia sukarela, dia menjadikan dirinya tumbal penebus dosa. Dia bisa turun dari salib, dia bisa lepaskan, dia bisa tendang dalam sekejap orang-orang yang membunuh dia, yang menyiksa dia, yang menyalibkan dia. Upah dosa adalah maut. Salib adalah lambang maut. Tuhan sengaja, Yesus sengaja datang ke dunia memang untuk menyerahkan dirinya jadi tumbal di salib, saudara ya. Karena hanya dengan itu ada perdamaian, darah diganti darah ya. Dan itu harus dalam rupa manusia. Makanya Tuhan yang jadi manusia ya. Jadi Yesus itu Tuhan yang jadi manusia dan kembali kepada Tuhan menyediakan tempat bagi yang percaya kepadanya. Ini suaranya masih oke ya. Jadi saudara, iya, tanduk kita bisa ditundukkan oleh keadaan, percayalah, tetapi Tuhan menyiapkannya untuk ditinggikan. Doa yang dilandasi air mata akan diangkat menjadi nyanyian kemenangan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita hanya perlu membawa semua luka-luka kita, luka-luka batin, luka-luka apapun, bawa kepada Tuhan. Nyanyikan kidung yang indah bagi Tuhan, biar itu menjadi lagu yang indah bagi Tuhan. Jangan hanya isi dengan penderitaan, tapi berjalanlah seperti Hana. Ubah lukamu, ubah keadaanmu menjadi nyanyian yang memuliakan nama Tuhan. Perkatakan nubuat tentang kehidupan, kesembuhan, saudara ya. Dan yang kedua, kita perlu percaya pada Tuhan yang dapat membalikkan apapun. Hal yang mustahil di tangan Tuhan, semuanya mungkin, saudara. Saat terutama kita ada dalam situasi yang buntu, saudara, kita perlu tetap percaya bahwa Tuhan hafak. Hafak artinya dia berkuasa, dia bisa membalikkan setiap hal. Membalikkan keadaan bahkan lebih cepat dari yang kita duga. Jadi kita perlu meneguhkan langkah kita di atas janji Tuhan. Teguhkan langkah di atas janji Tuhan. Jangan goyah.
oleh hinaan atau keterlambatan jawaban doa. Karena Tuhan kita Tuhan yang akan yasat. Apa itu yasat? Menetapkan kaki kita di tempat yang teguh, saudara ya. Jadi ini firman luar biasa sekali, saya sangat diberkati saudara tentang si Hana ini, saudara ya. Nah, saya ingat ya kutipan dari Oswald Chambers, doa adalah tindakan iman dan iman adalah tindakan doa. Ingat, doa tindakan iman, iman tindakan doa. Ini menekankan bahwa doa ekspresi nyata dari iman kita. Bohong kau bilang kau beriman, kau nggak pernah berdoa. Nggak, bohong itu semua. Ya, karena Hana berdoa sungguh-sungguh, nangis dan tanpa keraguan. Itu yang mengguncang surga, saudara. Doa ini jalan kita menerima jawaban Tuhan. Apa-apa doa, apa-apa doa. Bahkan ketika segala sesuatu tampak mustahil. Kekuatan doa terletak pada kemampuan kita untuk berdoa dengan hati yang penuh kepercayaan kepada Allah yang mendengarkan. Saya suka pernyataan dari Charles Spurgeon ini. Jadi seperti kita lihat dalam kisah Hana, doanya itu luar biasa, bukan sekedar kata, tapi itu seruan hati yang hancur, kepercayaan akan kuasa Tuhan yang besar. Tuhan mendengarnya, begitu menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Dan dia menjawab setiap doa yang berasal dari hati yang sangat tulus dan penuh dengan iman, saudara. 3, Tuhan tidak hanya mendengarkan setiap doa yang kita panjatkan, percaya, tetapi dia juga akan mempersiapkan kita untuk menerima jawabannya. Dia bukan hanya pendengar, tapi dia penjawab doa tiap orang. Hana contohnya, contoh yang sangat sempurna bagaimana Tuhan tidak hanya mendengarkan doa, tetapi dia sudah mempersiapkan jawaban doa yang terbaik. Ini harus ada dalam iman kepercayaan kita. Dengan penuh kepercayaan kita meminta, dengan ketekunan. Walaupun ada proses yang panjang, penuh ujian, jangan menyerah, saudara. Kita bisa belajar dari Abraham. Abraham, dia punya kepatuhan akan janji Tuhan yang sangat besar. Abraham dikenal bapa orang beriman. Dia mengalami perjuangan dalam menerima janji Tuhan yang tidak tampak nyata. Seperti Hana menanti dengan sabar, Abraham menunggu bertahun-tahun sebelum anak yang dijanjikan Ishak lahir, ya. Jadi kedua kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran iman dan meskipun dalam keheningan dan penantian yang lama. Kita juga belajar dari Ibu Yohanes Pembaptis Elizabeth, dia hamil di usia tua, saudara ya. Ini sudah lama mereka menantikannya. Zakaria dan Elizabeth, akhirnya keajaiban Tuhan terjadi dalam kesuburan. Demikian juga yang dialami oleh Hana. Mirip lah nih kisahnya Hana sama Elizabeth. Mereka sama-sama mandul, saudara. Lalu diberkati dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Saya bingung kenapa ya wanita-wanita elegan, wanita-wanita yang berpengaruh tuh rata-rata mandul. Sarah mandul, Ribka mandul, susah punya anak gitu ya, saudara. Hana, orang-orang yang wanita-wanita Kristen yang luar biasa juga, saudara ya. Karena memang Tuhan sengaja membiarkan itu supaya terlihat keajaiban dan bergantung penuh kepada Tuhan. Kita belajar dari perjalanan iman dari seorang perempuan luar biasa namanya Elizabeth. Sehingga dia menerima janji Tuhan yang mengajarkan kita semua bahwa Tuhan dapat melakukan mujizat dalam waktu yang tepat. Dan ketika dunia mengatakan itu tidak mungkin bagi Tuhan, semuanya mungkin, saudara. Kita juga belajar seperti ketaatan Ibu Yesus, Maria. Dia punya ketaatan dan kepercayaan dalam ketidakpastian. Maria, walau dalam keadaan yang tidak biasa, dia mengungkapkan iman yang luar biasa kepada Tuhan. Dia berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Seperti Hana yang bersedia menyerahkan anaknya kepada Tuhan, Maria juga menyerahkan hidup dan masa depannya untuk menjadi alat Tuhan, meskipun itu berarti menghadapi tantangan besar, saudara ya. Saya ingat ada pergumulannya, iman dan doa yang terus menerus. Saya ingat cerita suatu malam di hujan deras, ya, anak kecil kehilangan arah, berjalan perlahan di sebuah desa. Di depan ada seorang petani yang dikenal orangnya sangat saleh. Dan di situ dia berhenti dan berdoa. Lalu petani ini nggak lama kemudian dia buka pintu dan mengundang anak kecil ini masuk. Dia berkata, aku mendengar bahwa Bapak selalu berdoa untuk orang lain. Aku datang agar Bapak bisa berdoa untuk aku. Ini kisah yang sangat haru.
Saudara, ini sangat menyentuh. Anak ini polos, dia hanya tahu ini orang baik, dia datang ke rumah orang baik ini. Aku nggak tahu kemana lagi, aku harus pergi. Ya, tapi petani itu menatapnya dengan sangat tulus, saudara, dan berkata, doa bukan hanya untuk meminta apa yang kita inginkan. Wah, ini pernyataan buat saya merinding. Doa bukan hanya meminta apa yang kita inginkan, tetapi kita memohon bimbingan Allah agar kita dapat berjalan di jalannya. Begitu juga saudara dengan Hana. Doanya bukan hanya tentang meminta seorang anak, tetapi tentang penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kita perlu belajar tentang kesabaran dan pembalikan nasib. Saya mau cerita juga, ada wanita pernah kehilangan suami, saudara. Dia tinggal sendirian, dia janda, dia tinggal dengan 2 anak kecil di kota kecil. Jadi mereka sangat miskin, saudara, penuh kesulitan. Tapi wanita ini tidak pernah berhenti berdoa dan bekerja keras. Dia beriman bahwa Tuhan akan mengubah keadaan mereka suatu saat nanti. Dan beberapa tahun kemudian anak-anaknya tumbuh menjadi pemimpin yang dihormati. Dan wanita itu tahu, sadar semua hanya karena anugerah Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan tergenapi dalam kehidupan wanita ini. Karena dia tahu kesabaran dan doa tidak pernah sia-sia. Kepercayaan pada waktunya Tuhan pasti akan berbuah yang manis, yang indah, saudara. Itu hanya seperti membalikkan telapak tangan bagi Tuhan. Kita perlu ketaatan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Saya teringat ada seorang pemuda frustasi dengan hidupnya. Dia nggak punya arah, nggak tahu mau kemana, melanjutkan hidupnya. Sampai dia datang kepada seorang pendeta yang bijaksana. Lalu pendeta ini berkata, bayangkan hidupmu seperti kapal. Tuhanlah nakodanya. Jika kamu berpegang pada kemudi dan tidak menyerah, kapal itu akan sampai ke pelabuhan yang tepat. Tetapi jika kamu menyerah dan menyerahkan kemudi pada Tuhan, kapal itu akan mencapai tempat yang lebih indah, lebih baik dari yang pernah kau bayangkan. Ini mengingatkan kita pada ketaatan Hana yang tidak menyerah pada nasib dan yang tidak menyerah akan imannya pada Tuhan. Dia memang menyerahkan Samuel, tetapi dia percaya Tuhan akan kehendak Tuhan akan hidupnya. Dengan penuh kepercayaan Tuhan membimbingnya ke tempat yang lebih baik. Saudara, kita semua akan dibimbing Tuhan ke tempat yang lebih baik. Ada 7 hal yang kita bisa belajar dari Hana, saudara. Saya sangat tersentuh dengan seorang Hana perempuan. Kita belajar teladan dalam kasih, dalam kesetiaan beribadah. Hana tidak mendapat jawaban doanya, tapi dia nggak pernah marah sama Tuhan. Bahkan itu membuat dia lebih dekat kepada Tuhan. Bila kita baca dari ayat 1 Samuel 1 ayat 3-7 ya, dia selalu ikut pada suaminya. Dia nggak pernah ngambek sama Tuhan. Nggak mau ibadah lagi Tuhan, nggak mau. Aku nggak mau ibadah lagi. Hana tidak demikian. Dia tetap konsisten, persisten beribadah dan mempersembahkan korban beribadah kepada Tuhan. Di tengah pergumulannya akan kerinduannya pada anak, Hana tidak meninggalkan ibadahnya. Dia tidak menjadikan penderitaan sebagai alasan menjauh dari Tuhan. Jangan kamu suka ngancam Tuhan kalau doamu belum dijawab. Justru sebaliknya, semakin dekatkan dirimu pada Tuhan. Dari Hana kita belajar teladan dalam ketekunan berdoa. Hana berdoa itu sungguh-sungguh. Sampai dia tapi Tuhan tahu, hatinya murni, sungguh, tulus. Elia nggak peka rohani, berpikir dia mabuk ya saudara. Tapi itu doa yang sangat tulus, hati yang sangat hancur. Justru itu dupa yang sangat harum bagi Tuhan. Doanya tidak formal atau rutinitas sekedar ya Tuhan, liturgis begitu saudara. Tapi keluar dari hati yang sangat dalam saudara. Dia mengajarkan kita untuk jujur dalam doa kita kepada Tuhan dan intens dalam doa kita. Kemudian ada teladan penyerahan total kepada Tuhan, saudara. Hana tidak hanya minta anak, tapi dia berjanji menyerahkan kembali kepada Tuhan untuk seumur hidup apa yang Tuhan beri. Jadi orangnya luar biasa, saudara, dalam memberi. Dia bukan sekedar minta untuk dirinya, tapi rela memberi kembali kepada Tuhan. Ini bentuk iman dan ketaatan yang luar biasa. Keempat, teladannya dalam menghadapi penghinaan, dia menghadapinya dengan hati yang kudus. Artinya apa? Penina ini nyebelin ya. Sebenarnya kalau istri pertama kayak gini dicampakkan aja si Penina ini.
tapi dia tetap memiliki hati yang kudus. Walaupun dia terus-menerus disakiti, diintimidasi, tapi dia tidak pernah membalas Penina, nggak pernah dijambaknya si Penina. Oh, dasar kamu ya, istri kedua nggak tahu diri, ku jambak-jambak, nggak pernah manggil jambak-jambakan saudara ya. Nggak akan terjadi. Karena Hana wanita elegan ya, wanita yang suka berdoa. Walaupun dia dihina, dia hanya datang kepada Tuhan yang akan mengubah yang dihina itu jadi mulia saudara. Hana menunjukkan kelemah lembutan. Ini kelemah lembutan adalah sekalipun dia bisa aja bales, karena dia tahu suaminya cintanya sama dia, bukan sama si Penina. Penina ini cuma mesin bayi gitu ya saudara ya. Tapi dia nggak menggunakan hak itu, nggak bilang sama si suaminya, hancurkan si Penina. Bisa aja kan dia ngomong kayak gitu, hancurkan si Penina. Dasar perempuan nggak tahu diri kamu ya. Sudah saya kasih kesempatan jadi istri kedua, kamu nggak tunduk. Sama istri pertama langsung dijambak, rambutnya ditarik-tarik, nggak seperti itu. Dasar kamu enggak. Dia menghadapinya dengan elegan saudara. Tapi juga nggak konyol, ya silakan lu mau nikah terus, dasar lu ya mata keranjang, nggak gitu juga dia. dia begitu baik saudara ya. Nah, dia punya kelemah lembutan dan penguasaan diri. Dia fokus pada Tuhan, bukan pada orang yang menyakitinya. Saudara jangan fokus sama orang yang menyakiti Anda, fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Manusia itu nggak bisa mempromosikan, percayalah promosi datang dari Tuhan. Manusia nggak bisa membalikkan keadaan, percayalah hanya Tuhan yang bisa membalikkan keadaan. Jangan kau fokus walau kau diintimidasi, jangan fokus sama manusia, fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan saudara. Kemudian kita melihat dari si Hana, dia menepati nazarnya. Lebih baik Anda nggak usah bernazar kalau nggak Anda tepati. Tapi saya juga ditegur di sini. Tuhan, aku puasa, tiba-tiba aku lihat pisang goreng sih kayak udah ya Tuhan, pada sebentar lagi mau buka gitu saudara, udah nggak tahan gitu saudara ya. Nah saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni aku, bilang janjinya puasa nggak puasa gitu saudara ya. Tapi bukan puasanya yang paling penting doanya saudara ya, doanya. Dia sewaktu Samuel lahir dia bukan kacang lupa kulitnya, dia nggak lupa nazarnya, dia benar-benar mempersembahkan anaknya kepada Tuhan di baitnya. Banyak orang lupa janji saat doanya dikabulkan. Tapi Hana ini menunjukkan integritas, saudara, dan ketaatan untuk menepati janjinya kepada Tuhan, saudara. Dan dari Hana kita belajar teladan dan menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Bukan hanya karena senang, aku sembah Tuhan ya. Tidak. Dalam segala keadaan, doa pujian Hana dari 1 Samuel 2 ayat 1-10 ini menunjukkan hatinya yang memuliakan Tuhan, yang tulus murni. Bukan karena hanya doanya dijawab, tapi karena ia mengenal siapa Tuhan itu. Ia tidak memuji Tuhan karena berkat saja, tetapi karena sifat dan karakter Tuhan yang besar, yang adil, dan yang kudus, saudara. Ya, luar biasa Tuhan kita. Jadi ada teladan dalam mendidik anak untuk Tuhan. Ya, kita melihat bagaimana Hana adalah teladan orang tua dalam mendidik anaknya. Walau dia mengasuh Samuel ini hanya sampai dia disapi, ya mungkin sampai 3 tahun atau berapa tahun gitu saudara ya. Hana membentuknya untuk mengenal Tuhan karena dia mempersembahkannya untuk Tuhan. Wow, saya mau nangis saudara, saya ingat anak saya mungkin bernazar anak saya yang pertama untuk jadi hamba Tuhan ya. Kalau suami saya kayaknya nggak mau anaknya jadi hamba Tuhan, dia pikir dia takut anaknya nanti mau makan apa, dia pingin anaknya jadi anggota PBB gitu saudara ya. Ya bisa juga hamba Tuhan jadi anggota PBB ya. Harusnya anak-anak Tuhan yang berdiri di PBB untuk menjaga perdamaian bangsa ini. Dan Samuel, dia kenal ibadah dan senang di hadapan Tuhan karena dia punya ibu yang mengajarkan iman. Mari kita jadi ibu yang dari kecil kita didik anak kita. Saya juga tumpang tangan saudara, saya bergumul dengan anak saya. Saya tidak tahu ada apa karena anak pertama butuh perhatian khusus. Anak kedua agak saya abaikan, saya kasih sama babysitter, sama pembantu saudara. Karena saya nggak tahu lagi bagaimana dengan anak pertama. Dan saya melihat seperti anak kedua saya ini menuntut sekarang. Dia sudah 7 tahun saudara. Bahkan saya harus ngasih waktu lebih. Dia sedikit manja, sulit gitu saudara. Tapi saya tidak menyerah, saya bilang Tuhan, beri aku hikmat untuk anak yang kau titipkan ini. Kaulah pemiliknya, aku ini hanya kau titipkan. Tapi aku butuh. Karena kau memberi aku tanggung jawab, tuntun aku Tuhan. Saudara, kita sebagai ibu, akui kelemahan kita, akui di hadapan Tuhan. Saya punya banyak kelemahan dalam mendidik anak. Namun Tuhan begitu baik mengingatkan saya, dan saya yakin kita akan diingatkan oleh Tuhan, saudara ya. Saya belajar dari Hana,
Bagaimana dia mengajar menjadi ibu yang bertanggung jawab, orang tua yang bertanggung jawab, bukan hanya memberi anak secara fisik, tetapi mari kita memperkenalkan anak-anak kita kepada Allah sejak mereka kecil. Itu warisan yang luar biasa yang bisa kita bagikan buat anak-anak kita. Amin. Baik saudara, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu menutup ibadah kita ini sebelum menerima berkat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, tanduk yang diangkat ya Tuhan, air mata yang dijawab seperti teladan Hana. Kami mau seperti Hana yang mengguncang surga dengan doanya yang tulus, sampai dia tidak bisa berkata-kata karena kemurnian dan hati yang hancur. Ajari kami punya doa yang tulus dalam segala keadaan. Ajari kami tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Ajari kami tidak fokus pada orang yang merendahkan kami, tapi fokus kepada Tuhan yang bisa membalikkan keadaan. Promosi datang daripadamu, peninggian datang daripadamu. Kami mau fokus kepadamu. Kami mau setia dalam doa kami dalam segala keadaan, Tuhan. Karena kami tahu Kau tidak pernah mempermalukan orang yang berseru kepadamu. Dalam keadaan yang paling hancur hati, Kau sangat dekat. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Hamba-Mu juga berdoa bagi setiap orang yang saat ini merindukan keturunan anak. Seperti Hana, Kau memberi anak. Bukan hanya Samuel, Kau memberi 7 lagi Tuhan. Aku berdoa saat ini siapapun, setiap perempuan yang merindukan keturunan, angkat tanganmu. Bahkan mungkin Kau teringat istrimu, menantumu, anakmu perempuan, kakakmu perempuan, adikmu perempuan, siapapun yang merindukan keturunan. Seperti Tuhan membuka rahim Hana. Bahkan dia memberi bagi yang mandul, bahkan 7 anak yang tidak dia pernah pikirkan. Saudara, aku mau katakan, itu seperti membalikkan telapak tangan bagi Tuhan. Peninggian datang dari Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan. Datanglah dalam doamu, dalam kehancuran hatimu. Jujurlah di hadapan Tuhan. Dan jangan pernah menyerah. Percayalah, air mata kita dupa yang harum bagi Tuhan. Aku berdoa bagi setiap perempuan yang merindukan keturunan Tuhan. Engkau yang memberikan keturunan bagi setiap perempuan yang merindukan saat ini, tahun ini juga. Anda yang berdoa dengan sungguh-sungguh, air matamu dijawab, angkat tanganmu. Berdoa juga buat orang yang Roh Kudus jamah untuk Kau sebut namanya. Jangan hanya memikirkan dirimu. Ingat, mungkin ada sahabatmu, mungkin ada anakmu perempuan, mungkin iparmu, tetanggamu. Siapapun yang Tuhan taruh saat kau berdoa bagi orang lain pun akan Tuhan gerakan berdoa untukmu. Saudaraku berdoa, Tuhan buka setiap rahim yang mandul, setiap yang merindukan keturunan. Aku berdoa, aku teringat kepada saudaraku, kepada teman-temanku yang merindukan anak, buat Siska, buat siapapun. Tuhan, buka rahim mereka, biar mereka bersorak-sorak meninggikan Tuhan, seperti Kau membuka rahim Hana. Dan Kau mengingat setiap pergumulan perempuan-perempuan yang merindukan keturunan dan berharap padamu. Tuhan, seperti Kau mengingat Rahel, mengingat Sarah, mengingat Ribka, mengingat Hana, mengingat Tamar, mengingat semua perempuan yang merindukan keturunan. Bukalah, dan Kau tidak hanya memberi 1, tapi memberi bahkan 5 anak, 3 anak. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, aku berdoa saat ini buat Anda yang mungkin merasa diremehkan, merasa direndahkan, itu seperti membalikkan telapak tangan bagi Tuhan untuk meninggikan Anda. Saya mau katakan, jangan pernah menyerah, jangan fokus pada itu, tapi fokus pada Tuhan. Itu seperti membalikkan telapak tangan. Aku berdoa bagi setiap semua orang Tuhan yang mungkin direndahkan, diremehkan. Aku berdoa bagi mereka semua. Peninggian datang daripadamu. Engkau yang memberi kehormatan pada setiap orang. Tuhan, berikan anak-anak-Mu yang direndahkan, yang diabaikan, yang disisihkan, yang tidak diingat. Kau mengingat mereka semua. Engkau yang mempromosikan dan terbukalah pintu-pintu kesempatan, terbukalah dan perluaslah teritorial pelayanan, pekerjaan, apapun yang mereka butuhkan. Tuhan mendengar doa mereka. Engkau mendengar orang-orang yang tersisih, orang-orang yang dibully, orang-orang yang direndahkan. Kau meninggikan mereka yang tidak putus asa. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang tidak pernah diberi kesempatan, Kau yang memberi kesempatan. Kau yang membuka pintu-pintu kesempatan. Karena peninggian datang dari Tuhan. Aku berdoa
di dalam nama Yesus. Terimalah bagi engkau yang direndahkan, bagi engkau yang dihancurkan, bagi engkau yang dibatasi. Ada promosi Tuhan saat ini. Jangan menyerah. Melihatlah kepada Tuhan yang sedang bekerja di balik layar, dan Dia seperti membalikkan telapak tangan, meninggikan. Ada promosi di dalam nama Yesus. Terbuka pintu-pintu kesempatan di dalam nama Yesus. Terbuka segala yang diharapkan di dalam nama Yesus. Aku berdoa. Dan aku berdoa bagi orang yang membutuhkan pekerjaan. Angkat tanganmu, mungkin bukan kau yang butuh pekerjaan, mungkin saudaramu, mungkin anakmu. Berdoalah dan angkat tanganmu. Mintalah sungguh-sungguh. Tuhanlah sumber promosi. Aku berdoa bagi setiap orang yang bergumul dengan pekerjaan Tuhan. Kau Jehovah Jireh. Engkau yang akan memenuhi setiap kebutuhan anak-anakmu. Kau Allah yang tidak terbatas. Kami memandang kepadamu dan kami mempersiapkan. Seperti kau memberi setiap orang potensi. Ajari kami minta hikmat, kami minta kreativitas, ide-ide di dalam nama Yesus. Setiap anak-anakmu yang merindukan pekerjaan, kau sudah menyiapkannya, dan terimalah di dalam nama Yesus. Galilah setiap potensi, berlatihlah terus, lakukan persiapan. Tuhan sudah mengatur, kesempatan akan datang, dan pekerjaan yang kau impikan itu akan kau terima di dalam nama Yesus. Lakukan persiapan matang. Bertindaklah dengan iman, bertindaklah di dalam nama Yesus. Dan aku berdoa buat semua yang sakit, saudara, angkat tanganmu bagi Anda yang sakit saat ini. Aku berdoa dalam nama Yesus, Engkau Jehovah Rafa penyembuh. Apapun sakit penyakitmu, angkat tanganmu. Engkau tumpang tangan pada bagian tubuhmu yang sakit. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, Tuhan sedang bekerja. Dia pemilik semesta ini. Dia Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Saat ini setiap yang sakit oleh bilur-bilur darah Kristus, luka-lukamu Tuhan menghidupkan kami, menyembuhkan kami. Semua sudah kau sembuhkan di kayu salib, segala sakit penyakit kami di dalam nama Yesus sekarang sembuh. Angkat tanganmu saudara dan berdoa bagi siapapun yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa buat sahabatku yang sakit kanker, Tuhan dipulihkan dalam nama Yesus. Sel-sel kanker dihancurkan dalam nama Yesus. Ada pemulihan sempurna dalam nama Yesus. Ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Bagi Anda yang sedang bergumul dalam penjualan rumah, saya tidak tahu saudara, mungkin Anda sudah bertahun-tahun menanti rumah ini. Sekarang mari kita menubuatkan, ada nubuat yang hidup untuk rumah Anda yang ingin Anda jual. Aku berdoa bagi orang-orang yang saat ini bergumul, Tuhan, termasuk hambamu ini, dalam penjualan rumah. Bahkan hamba bernajar itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa kata dunia tidak akan pernah bisa mempengaruhi engkau. Kau berdaulat atas segala sesuatu. Promosi datang daripadamu. Hamba katakan pada setiap orang yang merindukan rumahnya terjual, dalam nama Tuhan Yesus ada favor Tuhan, kebaikan Tuhan. Tahun ini juga ada kabar pembelian rumah dengan harga yang tepat, orang yang tepat, proses yang tepat dan lancar. Ada favor Tuhan atas anak-anakmu yang meminta kebaikan Tuhan. Kami panggil dari utara, barat, selatan dalam nama Tuhan Yesus, pembeli rumah yang terbaik dari Tuhan, harga yang terbaik dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saudara Anda yang sedang bergumul dalam pembangunan rumah, saudara, pembangunan gereja, Tuhan Jehovah Jireh, jangan mengandalkan manusia. Tuhan bisa pakai siapapun untuk menyediakan apapun yang Anda butuhkan untuk pembangunan ini, terutama pembangunan rumah Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja Presbyterian. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau Jehovah Jireh. Pembangunan rumahmu nih Tuhan, Engkau akan gerakkan orang. Engkau yang memberi hikmat kepada setiap panitia. Dan hamba juga berdoa untuk pembangunan tanah warisan di Surabaya. Tuhan campur tangan Tuhan. Hamba juga berdoa bagi setiap orang yang sedang bergumul dalam pembangunan. Mereka yang merindukan rumah. Tuhan, Engkau Jehovah Jireh, Kau pemilik semesta. Itu seperti membalikkan telapak tangan. Ada perkenanan Tuhan, ada favor Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang akan membuat setiap bangunan yang dirindukan terjadi. Terima dalam nama Yesus. Terbangun atas dasar iman dan kasih karunia Tuhan yang akan menyempurnakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dana-dana di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan gedung Empower Women Ministry akan berdiri untuk kemuliaan nama Tuhan. Para donatur, para supporter Tuhan sudah
kirimkan, dan juga hamba-hambamu Tuhan, anak-anakmu yang sedang dalam proses pembangunan rumah Tuhan yang campur tangan sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terimalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita akan tutup ibadah ini, kita berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan hadapkan wajahmu kepadanya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, dengan kasih karunia-Nya. Diberkatilah keluarga kita, anak cucu kita. Diberkatilah segala usaha, upaya, bisnis, saham kita. Dibuat Tuhan berhasil bagi kemuliaan namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkati setiap pendidikan, setiap bisnis, setiap usaha. Bagi kemuliaan nama Tuhan dibuat berhasil. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin, 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 amin. Oke, sahabatku yang ada di TikTok, yang ada di YouTube, yang ada dimanapun, Tuhan memberkati. Terima kasih masih setia di sini. Kita percaya ada promosi dari Tuhan. Saat kita tidak pernah menyerah dan senantiasa fokus percaya kepada Tuhan. Baik sahabatku yang ada di YouTube, Tuhan memberkati. Rekamannya ini ada di YouTube Empower Women Ministry ya. Oke, Tuhan memberkati. Baik saudara yang ada di